Hari ini tentang ma yubtilus siyam, suatu yang membatalkan puasa. Suatu yang membatalkan puasa itu ada dua. Yang pertama, ma yubtiluhu wa yujibul qada, dia membatalkan dan wajib diqada. Yang kedua, wa ma yubtiluhu wa yujibul qada wa kafarah, dia membatalkan puasa, wajib diqada dan wajib juga membayar kafarat. Jadi yang pertama, suatu yang membatalkan puasa, wajib qada, itu al-aklu wasyurbu, makan minum secara sengaja ini. Fa'in akala aw syariba nasian, kalau dia makan minum secara tidak sengaja, nasian itu lupa, muftian, lupa itu juga. Fala qada alaihi wala kafarah, sudah habis satu piring baru ingat, sudah sendawa gitu ya, maka tidak ada kafarat dan tidak ada boleh. Yang ketiga, tadi yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga yang membatalkan itu adalah al-qai amdan, yaitu muntah secara sengaja, dikorek-korek mulutnya lantas termuntah, maka menjadi batal puasanya. Nah, kalau tidak sengaja, fa'in ghalabahul qai, kalau dia ghalabah itu dikalahkan oleh muntah, maksudnya terpaksa muntah. Dia kuliah di Jambi, ingin pulang ke satu tempat perjalanan ya, karena dia naik mobil yang tidak tahan, akhirnya muntah. Tidak ada niat untuk muntah, gimana orang tidak tahan naik mobil? Nah, itu ya. Maka itu tidak membatalkan puasa. Wala qada alaihi wala kafarah. Ya. Yang keempat itu haid. Yang kelima itu adalah nifas. Walau lahzatan, sekalipun hanya sekejap, qabla ghurubi syamsi, sebelum terbenam matahari. Nah, ini ibu-ibu haid, puasa sudah seharian dari subuh sampai jam 17.45 atau jam 18 nanti lah. Nah, buka kan jam 18 lewat 8, 18 lewat 7 hari ini. 7 menit lagi mau buka, tak taunya keluar darah haid. Batal tak puasanya? Ya batal gitu ya. Aduh, kasihan, capek ya, tapi mau diapakan lah begitu. Pernah begitu? Nah, kalau tahu kayak gini dari pagi udah gitu ya. Tapi kan tidak ya. Kalau itu haid, kalau nifas itu 40 hari rata-rata. Meskipun demikian ada juga yang cuma sehari yang Allah berikan nifas itu tidak lama. Paling lama itu adalah 60 hari ya. Itu yang menjadi penyebab batal puasa, bukan pahala puasa ya, puasanya itu batal. Nanti ada lagi yang menjadi penyebab batal pahala puasa, berbohong ya, menggibah, mencaci maki orang, berkelahi, itu pahalanya menjadi hilang. Mungkin ada yang mau tanya sini, silakan. Nah, silakan. Ustaz Mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang kita ketahui ini, merokokkan dapat membatalkan puasa. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah menghirup wangian bakar sejenis setangi atau kayu gaharu itu membatalkan puasa? Jadi tidak saya sebutkan ya, merokok membatalkan puasa, karena nanti turunan dari makan dan minum itu banyak ya. Umpama suntik itu membatalkan apa tidak? Kalau suntiknya itu bukan melalui rongga badan atau pembuluh darah, itu tidak membatalkan. Suntik di lengan tidak batal itu. Suntik di pantat itu tidak batal. Tapi kalau suntiknya di perut, suntiknya di pembuluh darah, apalagi suntik itu menyebabkan orang tidak lapar jadi kenyang, maka itu batal.
hubungannya dengan rokok. Nah, rokok itu memang tidak kenyang, tapi dia masuk ke dalam rongga badan, ke dalam paru-paru, kan dihisap tuh, dihisap lewat mulut, masuk ke paru-paru, dihembuskan lewat hidung. Nah, itulah yang membatalkan puasa. Memang tidak mengenyangkan dia, tapi itu tadi membatalkan puasa juga. Nah, kalau wangi-wangian yang sifatnya alami, ya, yang dihidupkan setangi, dihidupkan kayu keharu atau bukhur, ya kalau bahasa Arab, dan memang untuk mewangikan rumah itu tidak masalah. Sama dengan kita menyemprot kamar yang banyak nyamuk, disemprotkan, kalau saya sebut iklan pula ya, disemprotkan penyemprot nyamuk gitu ya. Nah, kan tercium itu aroma disinfektannya, aroma macam-macam. Sekarang ada aroma jeruk segala macam juga. Terhirup juga sampai ke paru-paru, tetapi kan tidak secara sengaja, bukan untuk menghirup. Terhirup dan hanya sebentar, sama dengan asap garu tadi. Bukan, jadi tidak membatalkan itu. Kecuali Anda berhadapan langsung dengan kayu gaharu itu, Anda isap terus keluarkan, itu yang bisa membatalkan. Kalau sekedar untuk mewangikan ruangan tidak membatalkan. Jadi itu ya, Anda Mujahidin. Ada yang lain? Silakan. Saya Ustaz. Atau Putri ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz, hal apa saja yang menyebabkan orang membayar puasa dan menyebabkan orang itu membayar fidyah? Ya. Jadi kalau haid dan nifas, dia hanya cukup membayar puasa, tidak perlu fidyah. Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi, mengatakan, kami, kata beliau, kunna nu'maru biqada'i siyam wala nu'maru biqada'i shalah. Kalau kami tidak puasa karena haid atau nifas, maka kami diperintahkan mengqadahnya. Tapi kalau sholat itu tidak perlu diqadah. Itu memang bonus dari Allah untuk tidak sholat. Nah, jadi orang yang haid nifas itu cukup membayar puasanya saja. Nah, ada orang yang hanya cukup membayar fidyah saja. Itu orang tua, ya, orang tua yang memang secara usia sudah sangat renta, ya, tidak mampu lagi, maka dia membayar fidyah saja. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, yang harus mengganti juga di hari lain, sama dengan nifas tadi itu adalah orang yang musafir, ya, orang yang sakit yang nanti akan sembuh. Nah, itu juga harus mengganti di hari lain. Dia tidak perlu bayar fidyah. Yang bayar fidyah saja itu tadi orang yang tua, atau orang yang wal hubla wal murdi'. Nah, dikatakan dalam kitab ini, orang yang hamil dan orang yang menyusui, yang khawatir dirinya dan bayinya itu sakit. Nah, kalau saya menyusui, kalau saya puasa sedangkan saya sedang hamil atau sedang menyusui, maka mungkin saya sakit dan bayi saya sakit. Nah, itu dia dikatakan di sini wa alaihimal fidyah, cukup dia membayar fidyah saja, wala qada alaihi, dia tidak perlu membayar qadanya. Nah, tapi kalau dia hamil dan dia mampu untuk puasa, sesungguhnya dia hamil, dia mampu untuk puasa tapi tidak mau berpuasa karena khawatir bayinya, bukan khawatir dirinya, maka dia wajib membayar qada dan fidyah sekaligus. Nah, jadi itu ya, beda. Tidak khawatir dirinya, khawatir bayinya, atau khawatir kedua-duanya, itu bisa menjadi penyebab perbedaan hukum, jadinya begitu ya. Saya kira itu dulu ya kajian kita hari ini, karena hari ini sudah menjelang berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.